Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Puspita, NIM 200860057. Saya berasal dari Prodi Penjaskesrek, ingin membuat video untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah senam. Menurut asal kata, senam berasal dari bahasa Yunani, yang artinya untuk menerangkan bermacam-macam gerak yang dilakukan oleh atlet-atlet. Dalam abad Yunani kuno, senam dilakukan untuk menjaga kesehatan dan membuat pertumbuhan badan yang harmonis dan tidak dipertandingkan. Baru pada akhir abad ke-19, peraturan-peraturan dalam senam dimulai ditentukan dan dibuat untuk dipertandingkan. Pada awal Olimpiade modern, senam dianggap sebagai suatu demonstrasi seni daripada sebagai salah satu cabang olahraga yang teratur. Senam merupakan suatu cabang olahraga yang melibatkan performa gerakan yang membutuhkan kekuatan, kecepatan, dan keserasian gerak fisik yang teratur. Bentuk modern dari senam ialah palang tak seimbang, balok keseimbangan, senam lantai. Bentuk-bentuk tersebut konon berkembang dari latihan yang digunakan oleh bangsa Yunani kuno untuk menaiki dan menuruni seekor kuda dan pertunjukan sirkus. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa senam merupakan latihan tubuh yang dilakukan secara sistematis dan teratur dengan mengutamakan unsur ketangkasan dan melibatkan semua anggota tubuh sehingga menciptakan gerakan yang indah. Sarana dan prasarana yang ada dalam senam. Yang pertama, meja lompat atau kuda-kuda lompat. Meja lompat adalah alat yang digunakan untuk pertandingan senam artistik. Tidak seperti cabang perlombaan lainnya, meja lompat dipertandingkan baik untuk kompetisi putra maupun putri, dengan sedikit perbedaan di antara keduanya. Yang kedua yaitu lantai. Pesenam putra melakukan rangkaian gerakan pada sebuah permukaan dengan ukuran 12 meter x 12 meter. Sejumlah rangkaian tumbling passes dipertunjukkan dan ditampilkan untuk mendemonstrasikan gerakan kelenturan, kekuatan, dan keseimbangan. Yang ketiga yaitu kuda-kuda pelana. Rangkaian rutin dari pertandingan kuda-kuda pelana pada umumnya terdiri dari gerakan menggunakan satu kaki maupun dua kaki. Keterampilan dengan menggunakan satu kaki umumnya ditentukan pada gerakan gunting, sebuah elemen gerakan yang umumnya dilakukan di kuda-kuda pelana. Gerakan dengan dua kaki merupakan gerakan pokok dari nomor ini. Yang keempat yaitu gelang-gelang. Gelang-gelang diperdebatkan sebagai nomor yang paling menuntut kekuatan fisik. Gelang biasanya tergantung pada kawat kabel setinggi 5,8 meter dari permukaan lantai dan disesuaikan dengan ketinggian sehingga pesenam mempunyai ruang untuk bergantung dengan bebas dan berayun. Palang sejajar. Pesenam putra tampil dua buah palang yang sedikit lebih lebar dan lebar bahu. Biasanya mempunyai tinggi 1,75 meter, sementara melakukan sebuah seni ayunan, keseimbangan, dan gerakan terlepas dari alat yang dibutuhkan kekuatan dan keseimbangan yang baik. Ketentuan ukuran palang sejajar yaitu tinggi palang 160 sampai 180 cm, jarak palang 40 cm sampai 55 cm, panjang palang 355 cm, matras setebal 3 cm termasuk sisi kiri dan kanannya. Balok keseimbangan. Alat keseimbangan khusus untuk wanita semula hanya untuk keseimbangan, namun sekarang sejumlah besar keterampilan. Senam lantai dikerjakan pada alat tersebut. Pakaian terdiri dari atas, memutar, meliuk, keseimbangan, latihan-latihan sambil duduk dan telungkup, langkah melompat, pembalikan, keseimbangan, dan pola berirama. Palang bertingkat. Palang bertingkat merupakan salah satu alat yang dipertandingkan khusus bagi wanita dengan panjang 2,40 meter setinggi palang bawah 1,50 meter.
tinggi paling atas 2,30 meter. Penilaian dilakukan dengan melihat kemampuan atlet dalam melakukan rangkaian gerakan putar pada alat. Alat yang digunakan untuk pertandingan putra dan putri. Untuk artistik putri, alat yang dipertandingkan ada 4. Yang pertama, lantai, yang kedua, meja, yang ketiga, palang, yang keempat, balok keseimbangan. Untuk artistik putra, ada 6 alat. Yang pertama, lantai, yang kedua, meja lompat, yang ketiga, gelang-gelang, yang keempat, kuda pelana, yang kelima, palang sejajar, yang keenam, palang tunggal. Kondisi fisik umum yang dibutuhkan dalam senam, yaitu kekuatan. Kekuatan adalah jumlah daya maksimum yang dikeluarkan otot untuk sejumlah otot. Kegiatan kekuatan murni tidak begitu umum dalam senam pendidikan ini. Kekuatan diukur dalam sebuah unit daya. Kekuatan adalah komponen kondisi fisik seseorang tentang kemampuannya dalam mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja. Kekuatan otot adalah kemampuan seorang dalam mempergunakan kekuatan maksimum yang digunakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kelenturan merupakan efektivitas seorang dalam penyelesaian diri untuk segala aktivitas dengan pengukuran tubuh yang luas. Dalam keseluruhan kegiatan fisik, peranan kelenturan sangatlah penting, terutama pada cabang-cabang olahraga yang banyak menggunakan gerak sendi. Kelenturan adalah kemampuan untuk bergerak dalam ruangan gerak sendi dalam olahraga. Kalau kita bicara mengenai kelenturan atau fleksibilitas, kita biasanya mengacu kepada ruangan gerak sendi tubuh. Kondisi fisik khusus yang dibutuhkan dalam senam. Daya ledak merupakan salah satu komponen biomotorik yang paling penting dalam kegiatan olahraga, karena daya ledak akan menentukan seberapa keras orang dapat memukul, seberapa jauh orang dapat melempar, seberapa cepat berlari, dan sebagainya. Daya ledak otot lengan. Daya ledak otot lengan adalah kemampuan otot lengan untuk mengatasi beban atau tahanan dengan kecepatan kontraksi yang sangat tinggi. Daya ledak otot lengan merupakan gabungan dari dua kemampuan, yaitu daya ledak dan kecepatan, di mana daya ledak dan kecepatan dikerahkan maksimum dalam waktu yang sangat cepat dan singkat. Daya ledak otot tungkai. Daya ledak otot tungkai dapat didefinisikan sebagai suatu kemampuan dari kelompok otot untuk menghasilkan kerja dalam yang sangat cepat. Daya ledak otot tungkai adalah kemampuan otot untuk mengatasi beban atau tahanan dengan kecepatan kontraksi yang sangat tinggi. Elemen kondisi fisik ini merupakan produk dari kemampuan kekuatan dan kecepatan. Latihan dasar untuk gerakan rolling ke depan, bulat, V, dan sudut. Cara melakukan rolling ke depan bulat. Sikap bertumpuan jongkok. Kedua tangan menumpu pada matras selebar bahu. Kedua kaki diluruskan. Siku tangan ditekuk. Kepala dilipat sampai dagu menyentuh dada. Badan dicentongkan ke depan sehingga berat badan berada kedua telapak tangan. Mengguling ke depan dengan mendaratkan tekuk terlebih dahulu dan kedua kaki dilipat rapat pada dada. Kedua tangan melemaskan tumpuan dari matras. Pegang mata kaki dan berusaha bangun. Cara melakukan rolling ke depan V. Sikap permulaan jongkok. Kedua tangan menumpu pada matras pada selebar bahu. Kedua kaki diluruskan. Siku tangan ditekuk. Kepala dilipat sampai dagu dan menyentuh dada. Badan dicondongkan ke depan dengan mendaratkan tengkuk terlebih dahulu dan kedua kaki dibuka dengan lutut tetap lurus seperti membentuk huruf P. Kedua tangan melemaskan tumpuan dari matras dengan tangan berpindah ke arah depan antara kaki kiri dan kaki kanan dan melakukan tolakan tangan untuk berusaha bangun. Kembali berdiri lurus dengan kaki rapat dan posisi siap. Cara melakukan rolling ke depan sudut. Sikap permulaan jongkok. Kedua tangan bertumpu pada matras selebar bahu. Kedua kaki diluruskan. Siku tangan ditekuk. Kepala dilipat sampai dagu menyentuh dada.
Badan dicondongkan ke depan sehingga berat badan berada di kedua telapak tangan. Mengguling ke depan dengan mendarat telungkup terlebih dahulu dan kedua kaki dibuka dengan lutut tetap lurus rapat ke depan. Kemudian tangan melemaskan tumpuan dari matras dengan tangan berpindah ke arah luar samping kiri dan kaki kanan. Dan melakukan tolakan dengan untuk berusaha bangun. Kembali berdiri lurus dengan kaki rapat pada posisi siap. Pelaksanaan gerakan rolling ke depan. Sikap awal berdiri dengan kedua kaki dirapatkan. Letakkan kedua tangan pada matras kira-kira 50 cm dan tangan dibuka selebar bahu. Bongkokkan tangan, kemudian dilanjutkan dengan meletakkan bagian pundak pada matras dan bagian kepala ditekuk hingga dagu menyentuh bagian dada. Selanjutnya mulai berguling ke depan. Pada saat panggul menyentuh matras, lipat kedua kaki dan kemudian dilanjutkan dengan tangan memegang bagian tulang kering kaki menuju posisi jongkok. Kesalahan yang sering terjadi pada gerakan rolling ke depan dan cara mengatasinya. Penempatan tangan terlalu jauh ke depan, sehingga kaki susah untuk mendorong. Keseimbangan tubuh kurang baik saat mengguling ke depan. Hal ini disebabkan karena sikap tubuh kurang bulat. Salah satu tangan yang menyapu kurang bulat atau bukan telapak tangan yang digunakan untuk menempuh di atas matras. Posisi penggulingan kurang sempurna. Hal ini disebabkan karena kepala menoleh ke samping. Posisi mengguling menjadi tidak lurus karena arah tangan tidak lurus. Dagu tidak sampai menyentuh dada sehingga sering terjadi cedera leher. Keseimbangan tidak terjaga karena mendarat dengan lutut, seharusnya telapak kaki. Kurangnya tumpuan berat badan ke tangan, sehingga susah untuk melakukan tolakan. Cara mengatasi kesalahan-kesalahan. Terus berlatih giat, jangan lupa pemanasan terlebih dahulu dan didampingi oleh orang yang sudah ahli. Kesalahan yang sering terjadi pada gerakan rolling ke belakang dan cara mengatasinya. Penempatan tangan terlalu jauh ke belakang, tidak bisa menolak. Keseimbangan tubuh kurang baik saat mengguling ke depan. Hal ini disebabkan karena sikap tubuh kurang bulat. Salah satu tangan yang menempuh kurang bulat atau bukan telapak tangan yang digunakan untuk menempuh di atas matras. Posisi mengguling kurang sempurna. Hal ini disebabkan karena kepala menoleh ke samping. Keseimbangan tidak terjaga karena mendarat dengan lutut, seharusnya dengan telapak kaki. Cara mengatasi kesalahan-kesalahannya. Posisi badan harus tepat. Kepala tidak boleh tegang. Kaki harus kuat. Yang dimaksud dengan gerakan keseimbangan dan cara melakukan sikap kapal terbang dan serta kayang dan sikap lilin. Keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan tubuh ketika ditempatkan di berbagai posisi. Keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan pusat gravitasi pada bidang tumpuan terutama ketika saat posisi tegak. Keseimbangan terbagi atas dua kelompok, yaitu keseimbangan statis, keseimbangan kemampuan tubuh untuk menjaga keseimbangan pada posisi tepat. Sewaktu berdiri dengan satu kaki, berdiri di atas papan keseimbangan. Keseimbangan dinamis adalah kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan ketika bergerak. Cara melakukan kapal terbang. Berdiri dengan sikap tegak. Kedua tangan direntangkan ke samping, salah satu kaki ke belakang. Bungkukkan badan ke depan sampai posisi badan dan kaki lurus. Pandangan tetap ke arah ke depan. Tahan sebentar dan kembali ke sikap semula. Lakukan bergantian antara kaki kiri dan kanan. Cara melakukan kayang dari sikap berdiri. Sikap pemulaan berdiri. Kedua tangan bertumpu pada pinggul. Kedua kaki ditekuk. Kedua tangan ditekuk. Kepala dilipat ke belakang. Kedua tangan diputar ke belakang sampai menyentuh matras sebagai tumpuan. Posisi badan melengkung sebagai busur. Cara melakukan kayang dari sikap tidur.
Awali gerakan dengan tidur terlentang. Tekuk kedua lutut Anda. Setelah itu rapatkan kedua tumit pada pinggul. Tekuk kedua siku Anda, kemudian telapak tangan bertumpu pada matras dan tempatkan ibu jari di samping telinga. Lakukan gerakan badan diangkat pelan-pelan ke atas, kemudian disusul dengan dorongan dari kaki tangan lurus. Terakhir lakukan kepala masuk di antara kedua tangan. Cara melakukan sikap lilin. Posisi awal adalah tidur terlentang di atas matras dengan kedua tangan lurus ke samping badan dan arah pandangan ke atas. Kemudian angkat kedua kaki ke atas dalam posisi rapat dan lurus tegak hingga membentuk sudut 90 derajat dengan dibantu oleh kedua tangan untuk menopang tubuh. Dan posisi terakhir dari sikap lilin ini adalah dengan posisi pundak menjadi tumpuan untuk badan dan kedua tangan menjadi tumpuan untuk pinggang dan kaki. Hanya ini yang dapat saya jelaskan. Salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.